Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelza Firliana dari Humas 6 dengan NPM 0441199364. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian kuantitatif, yaitu membuat suatu jurnal yang berjudul Pengaruh Program Bansos Wirausaha Maju kepada Pelaku Usaha Kecil terhadap Citra Diri Erlangga Hartarto di Kabupaten Bogor. Ketua Bidang Penghubung Antar Lembaga Politik DPP Partai Golkar, Firman Subagio, menyatakan partainya sudah mantap mengusung Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Tetapi, elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini masih kalah dibandingkan dengan nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Maka dari itu dibentuklah suatu program sebagai satu program dari Menteri Perekonomian, yaitu program Wirausaha Maju yang merupakan gerakan mandiri dari sebuah kelompok bernama usaha yang dibina langsung oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas beliau. Maka dari itu, saya mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh kegiatan ini terhadap citra diri seorang Erlangga Hartarto di masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha kecil yang mengikuti program ini dengan metode kuantitatif. Adapun rumusan serta tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah program Bansos Wirausaha Maju ini berpengaruh terhadap pelaku usaha kecil di Kabupaten Bogor. Lalu yang kedua, apakah program Bansos Wirausaha Maju ini berpengaruh terhadap citra diri Erlangga Hartarto di Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga, apakah program Bansos ini berpengaruh terhadap pelaku usaha kecil dan juga citra diri Erlangga Hartarto di Kabupaten Bogor. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian deskriptif dan juga kausal dengan pendekatan kuantitatif. Lalu variabelnya di sini ada satu variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu pengaruh program Bansos Wirausaha Maju kepada pelaku usaha kecil sebagai variabel independen atau variabel bebasnya, dan citra diri Erlangga Hartarto sebagai variabel dependen atau variabel terikatnya. Lalu ada skala pengukuran atau skala penelitian. Pengukuran setiap variabel dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran ordinal dan juga skala instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala Likert dengan kisaran 1 sampai 5. Kemudian populasi dan sampelnya. Populasi pada penelitian ini adalah UMKM itu sendiri, yaitu peserta UMKM yang mengikuti program ini di Kabupaten Bogor atau wilayah Cigombong dan sekitarnya. Lalu teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lalu pengumpulan datanya, data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan juga data sekunder. Data primernya diperoleh dari responden, yaitu orang-orang yang merespon melalui kuesioner, sedangkan data sekundernya diperoleh dari literatur atau buku-buku dan jurnal. Di sini, teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk menganalisis pengaruh program Wirausaha Maju kepada pelaku usaha kecil terhadap citra diri Erlangga Hartarto di Kabupaten Bogor, yaitu untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 dan 3, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1. Di sini saya langsung menjelaskan hasil penelitian dan juga pengolahan datanya. Yaitu yang pertama saya akan membahas mengenai screening dari responden yang menjawab kuesioner yang telah saya bagikan. Di sini hasil dari screening koresponden, yaitu 91,1% responden sedang mengikuti kegiatan Wirausaha Maju, dan 9%-nya atau 1 orang sisanya itu tidak mengikuti kegiatan ini sehingga tidak lulus ke tahap screening berikutnya. Lalu di screening yang kedua, 100% koresponden merupakan pemilik warung usaha kecil atau UMKM. Di sini 23,5%-nya adalah wanita dan sisanya adalah pria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji validitas dan reliabilitas yang diuji kepada 2 instrumen pertanyaan atau kuesioner, yaitu
variabel X dan variabel Y. Pertanyaan ini sebanyak 6 butir per variabel, yaitu variabel X 6 butir dan variabel Y juga 6 butir. Hasil uji validitas ini menggunakan Pearson Product Moment, di mana dari korelasi X masing-masing pertanyaan mengandung 1 hingga 2 bintang, dan juga korelasi variabel Y mengandung 1-2 bintang. Tanda bintang pada kolom sum X dan Y ini menunjukkan hasil validasi atau tidaknya dari hasil perhitungan uji validitas ini. Bintang 1 itu signifikan pada level 5%, sedangkan bintang 2 signifikan pada level 1%. Kemudian ada juga hasil dari uji reliabilitas, yaitu menggunakan alpha Crombat. Di sini didapat hasil reliabilitas program UMKM itu sebesar 0,721, maka keputusan variabel program UMKM dapat diterima. Kemudian yang kedua itu ada citra diri. Di sini citra diri sebesar 0,911. Maka keputusan dari variabel diri, maka keputusan dari variabel citra diri juga dapat diterima. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai hasil pengolahan data uji korelasi, yaitu antara hubungan antara program UMKM dengan citra diri sebesar apa. Di sini hubungan antara program UMKM dengan citra diri signifikan 0,002, itu lebih kecil daripada 0,05, maka dari itu tingkat korelasinya sangat kuat. Lalu di sini juga dari hasil data di samping menunjukkan bahwa korelasi program dan citra diri menunjukkan angka sebesar 0,706, dan angka ini menunjukkan bahwa korelasinya juga sangat kuat dan searah. Artinya, semakin baik programnya, maka semakin baik juga citra dirinya. Lalu selanjutnya ada hasil uji regresi. Di sini saya akan membacakan kriteria dari uji regresi, yaitu jika F hitung kurang dari F table dan nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Lalu jika F hitung lebih besar daripada F tabel dan juga signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan hasil uji F pada penelitian ini yang dapat dilihat dari tabel di samping. Di sini ada tabel summary, yaitu di tabel summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,706, dan juga dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut, diperoleh koefisien determinasi yakni R2 sebesar 0,499 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau program UMKM ini terhadap variabel terikatnya, yaitu citra diri, sebesar 49,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Lalu di bawah ada tabel ANOVA. Di sini tabel ANOVA ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel program UMKM ini dengan variabel citra diri, dan dari output tersebut terlihat bahwa F hitung sama dengan 14.918 dengan tingkat signifikansi probabilitas 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresi ini dapat diterima untuk memprediksi variabel citra diri. Lalu yang selanjutnya ada variabel koefisien. Di sini objek bagian ini memberikan gambaran tentang persamaan atau model regresinya. Pada nilai konstan B untuk menentukan persamaan regresinya dari rumus Y sama dengan A plus BX atau min 0,943 plus 1,194X. Jika program UMKM-nya turun
maka citra akan turun sebesar 0,943. Dan apabila variabel bebasnya atau programnya bernilai 0, maka citra akan minus 0,943. Apabila terjadi peningkatan sebesar 1% pada program, maka akan ada peningkatan pada citra juga sebesar 1,194. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini, yang pertama, program Wirausaha Maju berpengaruh signifikan terhadap kenaikan citra diri Erlangga Hartanto di Kabupaten Bogor pada peserta UMKM atau peserta Wirausaha Maju dari kalangan UMKM di Kabupaten Bogor. Yang kedua, masyarakat atau peserta UMKM Wirausaha Maju bereaksi positif terhadap adanya program ini dan ingin kembali melanjutkan program ini di periode selanjutnya. Lalu yang ketiga, program bantuan modal ini ternyata tidak terlalu membantu beberapa UMKM dengan alasan tertentu, karena di kuesioner yang saya ajukan, 93% UMKM menjawab setuju atau terbantu dengan adanya program ini, sedangkan sisanya tidak merasa terbantu. Adapun saran untuk kegiatan UMKM ini dan penelitian ini yaitu berikan edukasi yang lebih banyak kepada UMKM dalam program ini untuk pengelolaan usaha. Lalu yang kedua, cari warung dengan kategori menengah ke bawah untuk lebih mengembangkan pengetahuan UMKM dan juga mengenai bantuan modal dari Erlangga Hartanto. Yang ketiga, adakan kolom atau form evaluasi yang dapat diisi oleh UMKM, koordinator, ataupun kolom pertanyaan, sehingga para masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut program ini bisa bertanya di kolom tersebut, dan program ini bisa lebih luas. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.